Halo semua, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar mengenai dasar dari Excel. Ini cocok banget buat kalian yang pemula dan baru pengen belajar pakai Excel. Sebelum mulai, gue pengen bilang congrats, kalian udah melakukan first step di mana kalian itu pengen belajar untuk meningkatkan skill kalian. Karena gue yakin banget ini tuh nggak mudah, kalian harus meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan gue pengen kasih apresiasi ke diri kalian. Sebelum kita mulai, mungkin untuk jelasin background kenapa kalian penting ya untuk pakai Excel. Jadi kalau kalian di dunia kerja atau di tempat-tempat kayak misalkan di kuliah, ada kemungkinan besar kalian itu pasti menggunakan Excel. Gue bisa bilang sekitar 80-90% kalian pasti harus mengoperasikan Excel. Tapi tentunya cara mengoperasikan Excel ini beda-beda ya. Kayak mungkin divisi finance itu kompleksitasnya akan berbeda dengan penggunaan Excel di marketing. Tapi tenang aja, gue bakal ajarin kalian dari awal banget supaya kalian itu bisa ngerti. Dan basically gue pengen jelasin ke kalian itu apa aja sih hal-hal yang gue berharap gue tahu gitu pas gue belajar Excel pertama kali. So, ayo kita mulai. Ada 3 hal yang gue pengen ajarin kalian di video ini. Yang pertama adalah menu-menu di Excel. Kalau kalian lihat-lihat di atas ini, ada Home, Insert, Page Layout, dan seterusnya. Gue akan jelasin apa aja yang sering dipakai dan fungsinya apa. Yang kedua adalah sebutan-sebutan yang kita pakai di Excel. Jadi contohnya cell, row, column. Itu sebenarnya straightforward, cuman ada hal lain yang kalian harus tahu, dan gue bakal ajarin juga di video ini. Yang ketiga adalah sifat-sifat cara penulisan rumus atau memasukkan data di Excel. Jadi ini adalah hal yang sangat penting dan gue akan jelasin di akhir ya. Oke, ayo kita mulai yang pertama, yaitu menu-menu ya yang ada di Excel. Dan gue gak akan jelasin semua, gue akan jelasin yang penting-penting aja atau yang sering dipakai. Oke, ayo kita mulai dari pertama, yaitu Home. Di sini banyak banget fungsi-fungsi untuk ngeformat cell atau data kalian. Contohnya, kalian bisa kasih warna, kalian bisa merge juga data-data kalian kayak gini atau cell-nya. Dan juga kalian itu bisa ngeganti format-format angka, persentase, dan juga currency kalau kalian mau. Untuk lebih detail cara pemakaian-pemakaiannya itu, kalian bisa nonton shorts gue yang ada di YouTube ini, atau juga TikTok gue ya. Karena gue ada banyak post mengenai cara pemakaian untuk menu-menu di Excel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke menu kedua yang lumayan sering dipakai, yaitu adalah Insert. Di Insert ini, kalian itu banyak hal yang kalian bisa pakai, tapi yang paling sering dipakai itu adalah charts atau kalian membuat grafik ya. Karena kalau misalkan kalian kerja gitu menggunakan Excel, pasti kalian disuruh buat presentasi kemungkinan besar. Dan biasanya di presentasi itu kalian membutuhkan sebuah grafik. Jadi kalau kalian mau buat grafik, kalian bisa ke Insert. Hal kedua yang lumayan sering dipakai yaitu adalah pivot table. Nanti gue akan bikin separate video buat menjelasin mengenai cara pemakaian pivot table. Tetapi kalau misalkan kalian pengen nonton sedikit-sedikit dulu, kalian bisa nonton di shorts gue ya yang di YouTube. Dan selanjutnya ada page layout guys. Di page layout ini itu sebenarnya untuk ngeprint Excel kalian. Dan biasanya orang-orang itu tanya gimana sih cara ngeprint di Excel supaya nggak kepotong. Karena kita pengen spesifik tabel aja yang kita print. Itu bisa dilakuin di page layout. Tapi hari ini kita run through fungsi-fungsinya dulu ya guys. Untuk formulas, data, dan review, gue skip dulu ya. Karena ini itu sebenarnya jarang dipakai dan hanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Untuk basic Excel, kalian mungkin butuhnya view. Yang mungkin sering kalian pakai adalah view. Jadi kalau misalkan di view ini yang sering dipakai itu adalah freeze panes. Jadi di sini tuh ada 3 dan penggunaannya contohnya kayak gini, cara singkatnya. Kalau kalian lihat di sini, kalau misalkan gue scroll ke bawah, kuningnya hilang ya. Tapi kalau misalkan gue nge-freeze di sini, caranya gue freeze aja di sini, freeze pane. Nah, ntar pas gue scroll ke bawah, kuningnya akan tetap ada. Jadi yang kegeser adalah hanya row dan column yang nggak di freeze gitu. Oke, itu untuk menu. Sekarang sebutan-sebutan yang biasa sering dipakai di Excel. Salah satu hal yang sering banget dipakai atau sering dibilang adalah sheet. Jadi kalian bisa lihat di bawah sini ada sheet 1. Kalau misalnya kalian tekan plus di sini adalah menambahkan sheet. Jadi sheet itu adalah kayak halaman kerja kalian di Excel. Jadi misalkan kalau rekan kerja kalian nanya atau bos kalian nanya, sheetnya pindahin dong ke sheet yang ini. Kalian udah tahu ya maksudnya apa. Yang kedua adalah cell. Sesuai dengan namanya pasti kalian udah tahu ya, cell itu adalah kotak-kotak yang di Excel ini guys, yang sekarang gue lagi klik-klik gitu ya. Selanjutnya adalah formula. Jadi formula yang dimaksud itu adalah semua cell yang isinya itu adalah pakai sama dengan, terus ada tulisan rumusnya gitu, ada alfabet. Dan misalkan contohnya di sini gue pakai rumus sum, dan biasanya itu ada buka kurung dan juga
ada reference cell-nya, dan juga tutup kurung. Kayak gitu ya. Cara ngecek sel itu adalah formula atau bukan, biasanya kalian klik aja, kemudian kalian lihat guys, di atas ini formula. Di formula bar namanya, kalian itu bisa lihat rumusnya. Atau cara cepatnya kalian tekan aja F2. Kayak gini ya. Oke, itu basically adalah hal-hal yang sering diomongin atau sering disebut di Excel. Sekarang kita pindah ke sifat-sifat cara pemasukan data di Excel ya. Oke, kita mulai dari rumus atau formula ya. Jadi, semua rumus di Excel itu kalian harus tulis dengan sama dengan. Jadi, kalau kalian tulis sama dengan dan tekan alfabet apapun itu, kayak A atau B gitu ya, pasti akan keluar list-list formula yang kalian bisa pakai. Kayak gini. Tapi guys, nggak usah panik. Di sini ada banyak banget ya. To be honest, gue juga nggak pernah pakai atau nggak pernah denger gitu rumus-rumus ini. Yang kalian perlu tahu adalah, kalian perlu fokus aja ke rumus-rumus yang sering dipakai. Dan biasanya Excel itu adalah mengkombinasikan beberapa rumus yang sering dipakai untuk menganalisa data atau menghasilkan output yang kalian mau. Jadi, jangan khawatir ya guys. Oke, jadi mungkin kalian akan bertanya-tanya gitu ya. Loh, kalau sama dengan itu menghasilkan rumus, berarti kita nggak bisa nulis apapun dong yang depannya sama dengan di Excel. Sebenarnya nggak gitu guys. Kalian bisa pindah ke depan, kemudian kalian tambahin tanda ini guys di depan. Nah, tanda petik ini berfungsi untuk membuat sel kalian itu menjadi teks. Jadi tulisan sama dengan sum ini nggak jadi teks lagi guys. Gitu. Kalau kalian mau balikin lagi, tinggal di delete aja tanda petiknya ya, kayak gini. Nah, selanjutnya yang kalian perlu tahu adalah reference cell. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada biru-biru ya, di kotak biru ini itu adalah hal atau basically cells yang kita pengen jumlahkan. Karena jumlah di sini itu adalah rumus sum ya. Selanjutnya, kalau kalian lihat di sini, kan di sini ada kotak-kotak biru ya guys. Nah, ini itu adalah reference cell namanya. Jadi basically kalau rumus sum adalah untuk menjumlahkan. Jadi di sini G4 sampai I8 itu adalah sel yang akan kita jumlah atau sel yang akan dipergunakan untuk rumus sum. Di sini kalian bisa gerak-gerakin reference cell-nya kemanapun yang kalian mau. Kalian bisa kecilin atau gedein. Kecilin ke atas atau gedein ke bawah juga bisa. Kayak gini. Selanjutnya, gue pengen ajarin ke kalian itu cara nge-lock formula. Jadi itu untuk lebih simple kayak gini ya. Kalau kalian misalkan kecilin jadi kayak gini. Sekarang kalau misalkan gue kasih angka gitu ya, biar lebih gampang untuk dilihat. Sekarang rumus sum ini kan mengarah ke sini. Jadi kalau kalian copy ke bawah rumusnya, misalkan ganti copy kayak gini, dia akan berubah angka jadi 7. Kenapa? Karena reference cell kalian bergeser guys. Karena sebelumnya kan kayak gini ya, di atas ini 4, tapi sekarang geser ke bawah karena kalian mengcopy rumus kalian ke bawah. Nah, ada caranya untuk bisa bikin gak bergerak kayak gini guys, yaitu tinggal tekan F4 aja sih sebenarnya. Tapi gue akan jelasin lebih detail lagi di lain video, karena ini sebenarnya worth untuk jadi short video sih. Ini namanya adalah nge-lock cell, jadi basically tambah tanda dolar aja sih kayak gini. Gue kasih lihat secara cepat, tinggal di copy ke bawah, dia gak akan gerak. Kayak gini. Gampang banget ya. So, itu adalah basic-basic pengenalan Excel untuk bagi kalian yang baru mulai belajar. Mungkin ke depannya gue bakal jelasin ke kalian rumus-rumus apa aja sih yang biasa sering dipakai dan cara penggunaannya gimana. Semoga ini bisa membantu kalian untuk meningkatkan skill kalian dan bisa berguna untuk ketika kalian menggunakan Excel di kemudian hari. So, sampai di sini dulu. Thank you for watching and see you guys in the next video.